Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Handa Purnama. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya juga. Terima kasih. Dalam video kali ini akan aku sampaikan beberapa hal yang terlihat tidak penting atau sepele dalam pendaftaran seleksi P3K atau CPNS tahun 2021 yang seringkali diabaikan atau dianggap enteng oleh sebagian besar pendaftar CPNS atau P3K. Jadi, jangan karena hal sepele ini kalian bisa tidak lulus dalam seleksi administrasi pendaftaran CPNS P3K tahun 2021. Jadi, apa sajakah itu? Yang pertama, pada saat input NIK, kalian harus menginputnya dengan benar sesuai KTP. Karena bagi guru, NIK terintegrasi atau sinkron dengan Dapodik yang terdaftar di database BKN. Jika hal ini terjadi, maka kalian tidak akan mengulang, karena NIK hanya terbaca satu kali pada saat kalian membuat akun. Yang kedua, jenis dokumen yang diunggah. Jadi pada saat kalian mengunggah dokumen yang diminta, misalnya KTP, foto, ijazah, transkrip nilai, dan lain sebagainya, perhatikan jenis atau tipe dokumen apa yang diminta oleh sistem atau instansi terkait. Misalnya, apakah JPG atau PDF. Serta kalian harus memperhatikan berapa ukuran maksimal untuk mengunggah atau mengupload dokumen yang diminta. Yang ketiga, linearitas ijazah atau kualifikasi pendidikan. Jangan sampai kualifikasi pendidikan kalian tidak sesuai dengan formasi yang kalian lamar, karena hal ini akan dapat menyebabkan kalian tidak lolos seleksi administrasi. Yang keempat, surat lamaran. Jadi ini banyak sekali saya temui untuk surat lamaran tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pihak instansi terkait. Misalnya jenis huruf atau font yang digunakan pada surat lamaran. Walaupun sepele, ini penting juga loh. Selanjutnya, ukuran font. Ukuran font ini adalah ukuran atau huruf yang digunakan pada saat mengetik surat lamaran pada instansi yang kalian lamar. Yang selanjutnya, ukuran atau jenis kertasnya. Jadi, apa kertas yang digunakan untuk menulis surat lamaran? Sepertinya sepele ya, tapi ini penting. Jadi, apakah kertas yang digunakan itu folio, A4, atau folio bergaris? Ini juga perlu kalian perhatikan. Selanjutnya, kalian juga harus membaca syarat dan ketentuan apakah surat lamaran tersebut diketik menggunakan komputer atau tulis tangan. Karena untuk tahun yang lalu, saya menemukan beberapa instansi di mana surat lamarannya ditulis tangan dengan rapi menggunakan tinta hitam. Jadi, format penulisannya tentu harus sama dengan format yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Selanjutnya, tanggal penulisan surat lamaran. Jadi, sepertinya penulisan angka atau tanggal pada surat lamaran ini sangat sepele, tapi ternyata tahun lalu saya menemukan teman saya tidak lulus seleksi administrasi karena hanya salah menuliskan tanggal surat lamaran. Jangan sampai kalian menuliskan tanggal surat lamaran sebelum informasi pendaftaran dibuka. Ini sangat fatal ya, hati-hati. Sepertinya sepele, tetapi ini sangat penting. Nomor 5, usia. Jadi untuk seleksi CPNS, usia maksimal adalah 35 tahun saat mendaftar. Dan untuk P3K, min 1 tahun sebelum batas pensiun. Jadi tergantung jenis jabatan apa yang kalian lamar. Kalian sesuaikan diri sendiri dengan jenis formasi yang kalian lamar ya. Nomor 6, indeks prestasi kumulatif. Ini juga penting teman-teman. Kalian harus perhatikan nilai IPK minimum
yang bisa kalian gunakan untuk mendaftar. Nomor 7. PAN PT atau akreditasi sesuai prodi kuliah kalian. Jadi untuk akreditasi ini adalah tahun akreditasi saat kalian menerima ijazah atau sesuai dengan tahun kelulusan kalian, bukan pada saat tahun kalian mendaftar. Oke teman-teman, dari 7 persyaratan atau 7 hal sepele yang saya sampaikan tadi, mungkin buat kalian ini hal yang sangat tidak penting. Tetapi beberapa kali saya menemukan teman saya tidak lolos seleksi administrasi hanya karena hal-hal sepele yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk itu, saya bagikan informasi ini supaya kalian juga tidak mengalami hal yang sama. Jangan sampai karena hal sepele yang sudah saya sebutkan tadi, kalian tidak bisa melanjutkan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K tahun 2021. Semoga hal sepele yang saya sampaikan tadi bisa kalian gunakan sebagai acuan dan selalu berhati-hati pada saat melakukan pendaftaran. Contohnya, baru saja teman saya melakukan pendaftaran yang sangat fatal. Pada saat melakukan pendaftaran, usia teman saya 39 tahun, tetapi dia daftar pada formasi CPNS, padahal sebenarnya dia ingin mendaftar pada formasi P3K. Maka, jika terlanjur melakukan pendaftaran, maka hal tersebut tidak dapat diulangi. Untuk itu, semoga informasi aku bermanfaat buat kalian ya. Selamat berjuang, semoga kalian para pejuang NIF tahun ini bisa lolos dan diberikan kelancaran dalam mengikuti seleksi tes CPNS maupun P3K tahun 2021. See you, bye-bye. Selamat berjumpa pada video aku berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.